Kudus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Demi. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini berjalan dalam damai sejahtera. Kami percaya kuasa firman Tuhan ini akan membuat kami merasa kuat dan semakin didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami mohon, biarlah kasih-Mu melawat kami semua, sehingga kami yang mendengarkan firman Tuhan ini mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus lewat firman Tuhan ini. Dan kami bangkit untuk melayani pekerjaan-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala pekerjaan setan yang mengganggu pelayanan malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan, biarlah Engkau membawa roh yang tidak mempermuliakan Tuhan itu jauh dari persekutuan kami malam hari ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami berdoa supaya Tuhan menolong kami saat ini, khususnya jaringan internet yang ada di wilayah kami Indonesia Timur baik, dan kami dapat gunakan untuk pelayanan doa malam hari ini. Berkati hamba-Mu, hamba serahkan kehidupan hamba saat ini untuk Tuhan pakai dalam melayani pekerjaan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kami bersyukur bahwa biasanya pemberitaan firman Tuhan setiap kali kami bertugas, biasanya kami online ya dari Dobo, tapi malam hari ini kami ada 7 orang tim yang berangkat ke Timika, Papua Tengah untuk membuka pos PI GKKI yang ada di Timika. Dan ini adalah sudah masuk minggu ketiga kami berada di Timika. Dan pada hari-hari kemarin kami mohon maaf, kami tidak bisa ikut doa karena jaringan internet yang ada di wilayah kami semua terganggu. Tapi malam hari ini Bapak Ibu bisa mendengar suara kami dengan jelas ya. Halo. Ya, jelas, Bu. Oke, puji Tuhan. Ya, Ya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan baca firman Tuhan dari Yehezkel pasal 47 ayat 1 sampai 12. Saya minta salah satu dari kita membacakan firman Tuhan ini. Ibu Kristina, dipersilahkan. Yehezkel pasal 47 ayat 1 sampai 12. Ibu tolong baca firman Tuhan. Yehezkel 47 ayat 1 sampai 12 ya, Bu. Ya, Bu. Demikian firman Tuhan, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringi aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar
yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1.000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba, Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikian firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Yehezkel pasalnya yang ke-47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, judul dari pembacaan ini tentang sungai yang keluar dari bait suci, di mana Yehezkel mendapatkan penglihatan. Kalau kita berbicara tentang air, maka air ini melambangkan tentang kehidupan, melambangkan tentang kesegaran, melambangkan tentang berkat, kemakmuran, melambangkan tentang kuasa. Dia melambangkan tentang hadirat Tuhan. Air melambangkan tentang pemulihan. Air melambangkan tentang kesembuhan. Dan ini kalau kita renungkan, maka ini air pada pembacaan firman Tuhan ini adalah tentang kuasa firman Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat-ayat selanjutnya ketika Yehezkel dibawa, ya, pada ayat 2 ketika Yehezkel dibawa lagi, kemudian dia berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar dan menghadap ke timur. Dia melihat air itu, air yang keluar dari ambang pintu bait suci itu mulai membual dari sebelah selatan. Nah, hadir saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, semakin pekerjaan Roh Kudus itu bekerja, maka kita harus sadar dan percaya sungguh bahwa Roh Kudus bekerja itu semakin luas. Roh Kudus bekerja itu semakin lebar. Seperti karya Roh Kudus di dalam
pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Seperti karya Roh Kudus yang terjadi ya pada masa rasul-rasul kita dulu sampai saat ini. Pekerjaan Tuhan itu kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu dia semakin besar, semakin luas. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau pekerjaan Roh Kudus itu bekerja semakin lebar, semakin luas, maka setiap orang percaya kita harus yakin bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah berdiam di dalamnya. Oleh sebab itu, jika Roh Allah berdiam di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi orang Kristen yang tinggal sebagai orang yang menjadi penonton. Dia tidak statis, dia tidak tinggal diam. Tapi Roh Kudus akan membawa dia untuk melakukan intinya sesuai dengan visi yang ada di GKKI, yaitu melakukan amanat agung. Dia memberitakan Injil kebenaran, kemudian dia mulai memberitakan Injil dan ada pertobatan, ada baptisan, kemudian jiwa-jiwa itu diajarkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita lihat dulu gereja itu mulai dari daerah Yerusalem itu dia mulai berkembang sampai saat ini. Contohnya yang kami lakukan, kami sudah berusaha untuk melakukan. Kami tinggal di Dobo tetapi ini sudah masuk minggu ketiga kami ada di kota Timika. Saudaraku, ya kota ini besar. Banyak lorongnya, jalannya sangat banyak dan kehidupan di sini seperti saya sendiri kaget, seperti kehidupan yang ada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Kami menjual ikan, kami membeli dengan harga 70.000 per kilo. Dan kami jual kembali 1 kilo itu harganya 200.000. Sampai hari ini tinggal 20 kilo yang masih tersisa. Karena hamba Tuhan ada yang bilang, ibu nanti mama gembala. Di sini orang Papua tuh rata-rata panggil ibu gembala tuh mama gembala, nanti besok baru kita orang ambil lalu bantu jual. Jadi di mana gereja-gereja yang ada di sini mereka mendengar, mereka langsung respon. Di mana kami hubungi mereka respon. Nah saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya lihat bahwa ketika kami berjalan, kemarin itu kami menghabiskan 400.000 hanya untuk menuju ke rumah Pak Simon Pai, kemudian balik ke salah satu jemaat. 2 jam kami harus bayar 100.000 mobil Maxim. Aduh, pokoknya setiap hari justru biaya transportasi itu lebih besar daripada biaya makan minum kami. Kami sendiri heran, kami kaget. Kok keadaannya kayak begini? Jadi kami sudah menghitung bahwa kami akan dapat 40 juta. Ya. Tetapi semakin hari kebutuhan transportasi ini semakin membuat uang itu berkurang, tapi kami bersyukur bahwa kami hanya berdoa supaya target kami itu jadi. Kenapa? Karena kami memulai pelayanan dan hamba Tuhan di sini pasti membutuhkan dana. Jadi kembali ke ayat firman Tuhan ini, pekerjaan Tuhan ini dia akan Roh Kudus itu akan membawa kita untuk apa? Untuk menyebar, untuk bergerak. Seperti perjalanan aliran air ini. Yang pertama, kita melihat bahwa kalau ada Roh Kudus dalam diri seseorang, seperti ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ayat ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Saudaraku, pekerjaan Roh Kudus itu akan membuat seseorang, bahkan sekelompok orang, bahkan satu jemaat, bahkan satu komunitas, dia akan memiliki ya kerelaan untuk memberitakan Injil kebenaran. Saya minta Ibu Christine baca Efesus pasal 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Dipersilakan. Efesus 6 ayat 15.
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memang benar-benar bekerja dalam diri seseorang, karena memang dia memiliki itu, dia membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan saya percaya kita semua pasti ada Roh Kudus dalam hidup kita, dalam diri kita. Maka ada tanda pekerjaan Roh Kudus, yaitu kaki kita berkasutkan kerelaan untuk menyampaikan Injil damai sejahtera, memberitakan Injil damai sejahtera. Saudaraku, sepanjang kami berjalan dari rumah ke rumah, dari satu komplek yang satu ke yang lainnya, setiap orang yang membeli ikan kami itu bagi saya sendiri. Biasanya saya bilang, mari kita berdoa. Sebelumnya ada cerita-cerita dulu, ada motivasi-motivasi sedikit dulu, baru kita mulai berdoa. Dan saya berjalan, saudaraku, suami saya, Pak Musa, tanya gini, kau yakin bahwa kau bisa? Karena kota Timika itu kota yang besar. Jangan kau pikir itu Papua, jadi tempatnya di hutan rimba. Kau akan kaget melihat kota itu, kota yang besar. Jalannya rata, itu jalannya itu banyak sekali. Dan saya katakan kepada suami saya bahwa saya sudah berdoa, Tuhan kupas semua gengsi saya. Saya sudah berdoa supaya Tuhan taruh hati saya, hati yang dimiliki oleh Yesus ketika dia jungkir balik saat membawa salib ke Bukit Golgota. Hati seperti itulah yang Tuhan taruh di hati saya, bahkan juga tim yang saya bawa. Sehingga sampai saat ini kami masih tetap memiliki kasut kerelaan untuk memberitakan Injil Allah. Kami tidak sekedar pergi dan menjual ikan, tetapi dimanapun kami berada, kami berdoa bersama-sama, memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada siapapun yang kami temui. Bahkan ya dalam ibadah-ibadah saya diundang untuk menyampaikan firman Allah. Ya di khotbah-khotbah yang ada di ibadah raya kemarin, ada di GPDI, maupun di ibadah-ibadah wanita, dan juga doa-doa khusus. Kami bersyukur sekali bahwa pekerjaan Roh Kudus sungguh nyata. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu saudara-saudari juga pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang hebat dan luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya ketika ayat 4, ketika ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Setiap orang percaya, setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya, maka saudaraku, lutut adalah bagian tubuh yang selalu kita pakai untuk apa? Kita tanam lutut untuk berdoa. Pemberitaan firman Tuhan, pekerjaan pemberitaan firman Tuhan, bukan sekedar kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi seperti firman Tuhan ini, pergerakan Roh Kudus itu, dia akan membuat seseorang akan tetap ada di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Karena doa itulah kekuatan kita. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa doa. Apapun yang kita lakukan, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kita selalu mempertaruhkannya kepada Tuhan. Dan kita lakukan ketika kita berlutut dan berdoa. Itulah tanda penyerahan kita. Firman Tuhan berkata, bukan karena kuat dan gagahku, tapi oleh karena roh, kata Tuhan. Dan roh itu ada. Dia hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang berikut, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Jadi kalau kita kemarin-kemarin kegiatan wanita, kegiatan doa, jangan jemu-jemu berdoa. Sekarang kuasa Roh Kudus itu akan membuat kita lagi. Ya, ini berkata bahwa air itu sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat firman Tuhan, Ibu Christine tolong saya, Efesus 6 ayat 14. Setiap anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada tanda di dalam kehidupannya. Dia akan memiliki kasut kerelaan untuk menyampaikan firman Tuhan,
Injil damai sejahtera, dia pun akan memiliki sikap doa. Dan yang terakhir adalah, yang berikut adalah dia ya memiliki kebenaran di dalam kehidupannya. Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan membuat kita kemana-mana pun tidak gampang untuk terombang-ambing. Apapun keadaan kita tidak gampang untuk terombang-ambing. Saudaraku, saya yakin bahwa kita semua punya persoalan di dalam pelayanan. Saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini punya pergumulan, persoalan-persoalan dalam keluarga. Banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi semua persoalan, semua pergumulan kita tidak akan bisa untuk membawa kita lari meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, kondisi kita sesulit apapun, firman Tuhan itu tetap menjadi kekuatan bagi kita. Kita tetap berikat pinggangkan kebenaran. Kita tidak akan mudah untuk goyah. Saudara, saya mau saksikan malam hari ini sekaligus nanti sebentar bisa menjadi pokok doa. Semalam ketika kami sudah mengambil keputusan untuk hari ini kami mencari rumah yang layak dipakai untuk menjadi tempat pos PI. Tiba-tiba saja keadaan itu berbalik. Sampai tiba-tiba Pak Musa selaku ketua majelis daerah bilang begini. Oh, saya akan telepon Pak Nala sekarang dan saya akan bergabung dengan Pak Nala. Hanya karena ada perbedaan pendapat kecil-kecil. Kemudian teman saya, dia bilang, saya juga akan telepon. Kalau Bapak Gembala sudah memutuskan demikian, saya akan telepon istri dan anak-anak saya. Semuanya pindah ke jemaat lain. Tiba-tiba lagi suami Ibu Ida bilang, saya juga akan pindah ke salah satu jemaat, saya bergabung dengan ini. GKKI yang ada di Panala, yang sudah ada di Tual sekarang. Jadi semuanya kacau. Sampai hari ini saudaraku, saya mau saksikan bahwa saya hari ini saya tidak cuci muka. Sampai detik ini saya tidak cuci muka, saudara. Saya hanya sikat gigi saja. Saya merenungkan, kami semua merenungkan. Mengapa hari ini kami sudah mulai menentukan rumah tempat di mana kami akan mendirikan pelayanan ini. Kok tiba-tiba terbalik 180 derajat. Dan kami renungkan bahwa ternyata tidak gampang, saudaraku, untuk mendirikan pos PI itu. Yang dulu ya kami sepakat, tapi yang ini kami harus cari hamba Tuhannya, kemudian berjualan ikan sampai uang sudah mulai terkumpul. Hari ini kami harus menentukan rumah untuk kami bayar rumah itu untuk memulai pelayanan pos PI ini. Ya, yang kami rencanakan hari Rabu akan kami lakukan ibadah pembukaannya. Kok tiba-tiba berubah sampai saya sampai kirim pesan ke Bapak Ketua Sinode. Dan sebelumnya saya telepon Pak Wakil Ketua, kemudian Bapak Sahala Hasibuan untuk minta pendapat lagi. Sampai saya kirim pesan ke Pak Ketua Sinode, Pak Bishop tolong angkat telepon saya. Karena saya menghubungi beberapa kali. Tolong Pak, tolong angkat telepon saya. Kami semua jadi bingung, kok semua kita berjalan dalam kesepakatan yang luar biasa. Ya, tapi kami bersyukur bahwa setelah jam 1 malam saya hubungi suami dan kami bicara baik-baik sampai hari ini keadaan itu mulai reda. Karena istilahnya ada hal-hal prinsip yang dipegang oleh Pak Musa yang memang membuat, karena ini sejarah lama dari kisah pelayanan yang ada di GKKI yang ada di Jayapura yang ditinggalkan oleh salah satu hamba Tuhan. Membuat keadaan itu saat mulai dari semalam itu jam berapa ya? Jam 8 gitu ya. Itu terbalik. Kami semua sangat tergoncang, saudaraku. Tapi kami bersyukur hari ini mulai reda. Saya sampai panggil Pak Ketua Sinode dan kami minta motivasi, minta nasihat. Kemudian saya bilang, Pak, tolong doakan kami. Kami sedang duduk semua di sini. Bapak tolong doakan kami supaya kami kuat. Dan kami bersyukur bahwa
sampai saat ini mulai reda keadaannya. Ketika saya hubungi suami saya, mulai down. Emosinya mulai turun. Dan malam hari ini kami minta Ibu Ketua supaya bisa mendoakan perjuangan untuk pos PI ini. Sehingga semuanya berjalan baik. Kami akan lakukan pembukaannya pada hari Rabu nanti. Dan hari Jumat kami akan pulang kembali ke Dobo. Kami mohon supaya berdoa, supaya pelayanan yang ditinggalkan, usaha yang akan kami buka ini untuk menopang pelayanan yang ada di Timika. Usaha yang kami lakukan ini adalah membeli dari penjualan ikan itu, kami akan membeli mesin untuk mendulang emas, sehingga hamba Tuhan yang ada di sini bersama umat Tuhan yang ada di Timika ini bisa menggunakan untuk kebutuhan pelayanan. Ya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dan kalau kami kuat sampai saat ini, ketika kami semuanya istilahnya sedih, bercampur baur dengan hati yang gundah gulana dan ada emosinya, tapi kami kembali, kami yakin dan percaya Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan bahwa apa yang telah kami memulai bersama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tinggalkan kami. Tuhan akan menyertai pelayanan ini. Tuhan akan menyertai perjuangan ini sampai berakhir dengan baik. Dan Tuhan akan melakukan hal yang lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Lebih daripada apa yang akan kami lakukan sekarang. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita lihat dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Kita perhatikan bahwa ketika air dari bawah ambang pintu bait suci itu mengalir, maka itu dia semakin besar, dan ayat 5 berkata bahwa itu terjadi sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi kita percaya bahwa pelayanan kita mungkin ada tantangan, hambatan, tetapi Tuhan akan senantiasa bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, sesuai dengan fungsi Roh Kudus sebagai penolong. Dia akan menolong, menuntun kita. Sehingga saudaraku, kita yakin dan percaya bahwa kemanapun Roh Kudus bekerja, ya, maka pelayanan semua yang kita kerjakan itu akan semakin besar, bukan semakin kecil dan semakin menghilang. Kemudian ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10 itu, kita percaya bahwa setiap pekerjaan Roh Kudus, di mana saudara dan saya sebagai bait Allah dan Roh Allah berdiam di dalam kita. Ketika kita hadir di suatu tempat, kita hadir di suatu kota, kita hadir dalam sebuah rumah tangga, kita hadir dalam sebuah komunitas, kita hadir di antara beberapa orang, kita hadir ya untuk menguatkan atau membimbing seseorang. Maka saudaraku, di sini kalau air itu mengalir ya ke laut, di sini dikatakan begini, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, ayat 9, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ya, ini di laut asin, saudaraku. Ini di laut asin yang sebenarnya sulit untuk ada kehidupan. Tapi justru air ini ketika dia mengalir, maka terlihat di sini bahwa justru kehadirannya mendatangkan kehidupan. Ada banyak ikan, dan air asin ini justru di sini bilang air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Jadi kehadiran kita dimanapun berada, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita mampu untuk mempengaruhi keadaan apapun, membawa kepada suasana sorga, membawa kepada kemenangan, membawa kepada pembaharuan. Ada kehidupan, kehadiran kita dalam satu tempat atau di sebuah kota, dimanapun kita berada, akan memberikan pengaruh, sehingga orang yang sudah tidak bisa lagi merasakan pengharapan, dia akan muncul pengharapan. Mungkin satu keluarga yang sudah terasa tidak ada jalan keluar, kehadiran kita yang membawa kuasa Roh Kudus itu akan membuat sebuah keluarga itu akan dihidupkan kembali imannya. Untuk apa? Untuk mempercayai Tuhan. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, ayatnya yang ke-11 berkata, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Saudaraku, kita perlu mengingat kembali bahwa firman Tuhan ini
memberikan ketegasan kepada saudara dan saya bahwa dalam pelayanan kita tidak semua orang yang kita layani itu akan bertobat dan menerima Yesus. Rawa-rawa ini dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Air yang mengalir ke rawa-rawa itu, air yang keluar dari ambang pintu bait suci itu, ya kadang-kadang tidak bisa ya. Ada orang yang tidak mengeraskan, dia mengeraskan hatinya untuk tidak menerima ya pembaharuan yang kita lakukan. Firman Tuhan yang kita sampaikan, kita sudah doakan dia pun tidak pernah berubah. Kita sudah sampaikan firman kepada dia pun tidak pernah berubah ya. Ini dilambangkan sebagai orang yang diibaratkan seperti rawa-rawa dan paya-paya. Jadi kalau di dalam pelayanan, jangan kita merasa kecewa kalau ada orang yang tidak mau menerima Tuhan. Kalau ada orang yang tidak mau berubah. Yesus sendiri berkata, tipe orang seperti itu dalam Yohanes 18 ayat 9. Ibu Christine tolong baca. Orang tipe seperti itu kalau sudah ditegur berulang-ulang, ya, sudah didoakan, sudah dilayani, bahkan kita mungkin sudah memberikan ya wujud kasih kita, sudah diajak, sudah dikasih uang, mari kalau kamu tidak mau ibadah, mari saya kalau kamu punya alasan uang mobil atau uang taksi, uang transportasi dan sebagainya, nanti saya urus. Tapi kok orangnya tidak pernah berubah. Apa kata Tuhan tentang orang seperti itu? Yohanes 18 ayat 9. Yohanes 18 ayat 9. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Sekarang Ibu baca Matius 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Tetapi ada orang yang hidupnya seperti rawa-rawa dan paya ini. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, saudaraku, Yesus sendiri berkata demikian. Orang kalau tidak pernah berubah, dia itu orang yang belum mengenal Allah. Dan bahkan di dalam pertama Timotius 1 ayat 20, orang seperti itu, ya firman Tuhan berkata harus diserahkan kepada iblis. Supaya jangan menghujat lagi. Itu kata firman. Dalam pertama Timotius pasal 1 ayat 20. Jadi ini sebagai peringatan bagi saudara dan saya. Apalagi sebagai gembala-gembala sidang. Kok orang yang tidak pernah berubah? Oh, jiwa ini saya sudah layani terus tidak pernah mau terima. Tidak ada tanda-tanda perubahan dalam dirinya. Yang model seperti itu diserahkan kepada iblis. Supaya jangan menghujat lagi. Yesus sendiri berkata, yang model seperti itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita tidak boleh merasa kecewa. Ada banyak jiwa yang harus kita layani. Kita tidak boleh terpaku. Kita tidak boleh harus terikat dengan orang yang satu itu saja. Ya, karena banyak jiwa di dunia ini yang harus diselamatkan. Jadi jangan kita kecewa jika berjumpa dengan tipe manusia yang diibaratkan seperti rawa-rawa dan paya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap pelayanan kita. Itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Intinya, kesimpulan bahwa jika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, hidupnya tidak akan menjadi orang Kristen yang tinggal diam, statis, tapi dia akan bergerak maju. Dia tidak akan dipengaruhi dengan apapun. Hidupnya ada tanda-tanda di mana selalu memiliki kerelaan untuk memberitakan firman. Dia selalu berikat pinggangkan kebenaran. Dia selalu memiliki roh doa, pujian dan penyembahan dalam hidupnya karena dia sadar bahwa tanpa doa dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dan ingat baik-baik bahwa kita semua diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dimanapun kita berada, kita membawa kehidupan bagi setiap orang. Demikian firman Tuhan. Untuk doa syukur firman Tuhan, saya minta kesediaan Ibu Pendeta Duma Sidabutar untuk berdoa. Ibu Duma, buka mute-nya Ibu Duma. Mute-nya belum dibuka Ibu Duma. Ya, sudah ya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Demi dari Papua Tuhan. Kami berterima kasih, kami diingatkan supaya kami terus Tuhan dibangkitkan untuk bersemangat mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Karena kami tahu bahwa itu adalah isi hati Tuhan. Engkau ingin supaya tidak ada satupun manusia binasa, tapi semua diselamatkan. Kami berterima kasih, bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi karena karya Roh Kudus Tuhan yang telah Tuhan meteraikan dalam hidup kami masing-masing. Dan Roh Kudus itu Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai perjalanan pelayanan kami, sehingga membawa jiwa-jiwa juga bertobat, diselamatkan. Kau juga mengingatkan kami terus Tuhan, melalui firman Tuhan ini juga, supaya kami terus tidak menyerah, kami terus Tuhan berjalan masuk dalam panggilan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan apa yang Tuhan kehendaki pada kami masing-masing Tuhan, pada hamba-hamba-Mu juga, supaya itu tergenapi Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Demi, pelayanan Pos PI yang baru di Timika juga Bapak, untuk semua hal apapun juga, kendala, kebutuhan, semuanya. Kami percaya kalau Tuhan yang buka, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menutup Tuhan. Kuatkan teguhkan mereka, Ibu Demi dan Bapak Musa dan semua tim yang ada. Kau yang mencukupkan semuanya juga, supaya lewat ini banyak jiwa-jiwa di Timika juga yang dimenangkan. Berkati keluarga hamba-Mu ini, berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.